Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menampilkan video teater yang berjudul Malin Kundang. Saya Sutia sebagai narator. Saya Refli sebagai Malin Kundang. Saya Repa sebagai Mande, Ibu Malin Kundang. Saya sebagai saudagar. Saya Rahma sebagai Putri. Saya Freddy sebagai Rasid. Di suatu tempat bernama Pantai Air Manis, Kota Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda tua bersama dengan anak lelakinya. Janda tua tersebut bernama Mande Rubayah dan anak lelakinya bernama Malin Kundang. Malin telah lama menjalani kehidupannya sebagai anak yatim sejak ia masih kecil. Mande dan anak lelakinya telah lama menjalani kehidupan yang serba kekurangan dalam jeratan kemiskinan. Hingga suatu ketika terbesit keinginan di dalam hati Malin untuk merubah nasib dirinya dan ibunya agar mendapat kehidupan yang lebih layak. Waktu berlalu, dan kini Malin telah beranjak dewasa. Keinginannya untuk keluar dari jeratan kemiskinan semakin kuat di dalam hatinya. Hingga suatu ketika, sebuah berita datang dari sahabat Malin yang bernama Rashid. Dia mengabarkan kepada Malin bahwa akan datang kapal besar yang berlabuh di Pantai Air Manis. Assalamualaikum. Salam. Oh, kamu. Ada apa, Rasid? Ada kabar baik untuk kita berdua. Saya tadi melihat ada sebuah kapal yang bersandar di Pantai Air Manis. Siapa tahu kita bisa ikut merantau. Wah, kebetulan sekali. Saya juga bosan hidup miskin. Saya mau merubah nasib. Jadi kapan nih kita mulai berangkat? Bagaimana kalau besok pagi? Ya sudah, lebih cepat lebih baik. Tapi saya harus minta restu dulu kepada ibuku. Baik, besok saya tunggu kau di dermaga jam 9. Harinya, Malin Kundang segera meminta izin kepada ibunya yang baru saja pulang bekerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nak. Ibu, saya mau merubah nasib kita. Bagaimana caranya, Malin? Tadi pagi saya diberitahu Rasid ada kapal yang bersandar di pantai desa kita. Jadi kami akan pergi merantau lewat kapal itu. Malin Kundang, apakah kau tega meninggalkan ibu yang sudah tua ini sendirian, Nak? Malin juga tidak tega ibu, tapi Malin juga ingin merubah nasib kita dan menjadi kaya. Malin sudah bosan hidup miskin terus-menerus, Bu. Kalau memang demikian keinginanmu, ibu juga menginginkan agar kau menjadi orang kaya dan sukses. Ibu hanya dapat mendoakan supaya engkau berhasil. Kapan kau akan berangkat, anakku? Malin berangkat besok pagi, Bu. Secepat itu kau meninggalkan ibu sendirian? Ya, Ibu, doakan Malin agar selamat sampai tujuan. Keesokan harinya, Malin Kundang ditemani ibunya dan Rashid pergi menuju pantai di desa mereka. Berhati-hatilah, Malin Kundang. Doa ibu akan selalu menyertaimu. Ya, Ibu, tunggulah Malin pulang dengan harta yang cukup untuk kita berdua. Malin Kundang dan Rashid pergi ke perantauan. Malin dan Rashid beristirahat terlebih dahulu. Kerja apa? Tidak tahu, Malin. Saya juga sedang memikirkan. Ketika mereka sedang beristirahat, tiba-tiba ada seseorang yang mendengar percakapan Malin dan Rashid. Apakah kalian benar sedang mencari pekerjaan? Benar, Tuan. Kebetulan saya sedang mencari 2 orang pekerja. Apakah kalian mau bekerja di tempatku? Tentu saja, Tuan. Kapan kami dapat mulai bekerja? Tentu saja, kalian bisa mulai bekerja besok. Baik, Tuan. Nama Tuan di mana? Marilah ikut denganku. Hingga kemudian, anak saudagar yang bernama Putri datang dan melihat kedua karyawan ayahnya yang baru. Ayah, siapakah nama karyawan baru itu? Yang mana? Yang gagah dan tampan itu, Ayah. Oh, itu namanya Malin Kundang. Oh, rupanya namanya Malin Kundang. Memangnya ada apa? Tidak apa-apa, Ayah. Putri cuma bertanya saja. Oh iya, sudah. Putri saudagar semakin tertarik kepada Malin Kundang. Diam-diam ia selalu memperhatikannya. Tahun demi tahun berlalu. Malin Kundang dipercaya oleh saudagar untuk memegang salah satu cabang usaha. Selama cabang usaha itu dikelola Malin, usaha saudagar semakin berkembang pesat. Karena kesuksesannya, Putri pun semakin jatuh hati kepada Malin. Hingga akhirnya, Malin pun dinikahkan oleh saudagar dengan putri kesayangannya. Beberapa bulan setelah pernikahan sang putri meminta suaminya untuk pergi bertamasya.
Akhirnya mereka berdua pergi ke suatu tempat bernama Pantai Air Manis yang tak lain adalah kampung halaman Malin. Setibanya mereka di Pantai Air Manis, dia melihat sosok lelaki yang tak asing baginya. Lelaki itu tak lain adalah sahabat lamanya yang bernama Rashid. Wah, Rashid, kau kah itu? Malin, ini benar-benar kau. Kau sedang. Ya, seperti yang kamu lihat, aku telah menikmati hasil jerih payahku. Kau lihat wanita di sampingku ini, dia adalah putri saudagar yang kini menjadi istriku. Ya, sekarang kau telah menjadi orang hebat, aku kagum kepadamu. Ya sudah, aku mau pergi jalan-jalan dulu sama istriku. Untuk kawan, bersenang-senanglah. Mengetahui Malin telah pulang ke kampungnya, Rashid segera bergegas menemui Mande untuk mengabarkan bahwa anaknya telah kembali. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam, Nak. Ada apa? Mak, cepatlah kau pergi ke tepian pantai. Malin anakmu telah kembali. Tunggu, Nak. Yang kau katakan itu bukanlah dusta, kan? Tunggu, Mak. Untuk apa aku membohongi Mak? Ayo temani Emak ke pelabuhan. Mande dan Rashid bergegas ke tepian pantai, berharap Malin masih berada di sana dan belum beranjak kemana-mana. Rupanya benar, Malin masih berada di tepian pantai. Terlihat ia sedang beristirahat dan menikmati sekitaran pantai. Cukup, inilah tanah kelahiranku dulu. Wah, sungguh indah sekali tanah kelahiran kau ini, suamiku. Malin, kaukah ini, Nak? Siapakah wanita tua ini, suamiku? Malin, ini ibu, Nak. Sudah lupakah kau dengan ibu yang telah membesarkan dan ini? Suamiku tidak punya ibu yang tua dan miskin sepertimu. Rasanya aku tidak sudi mempunyai ibu tua sepertimu. Lihat pakaianmu saja, sangat lusuh, sangat berbeda dengan gaunku yang mahal ini. Wahai wanita tua, jangan sekali-kali kau berani mengaku sebagai ibuku. Ibuku bukan wanita tua, wanita sepertimu. Dan ibuku sudah meninggal. Pergi kau dari sini. Dia hanya pengemis yang hanya menginginkan begitu saja. Pergilah kau yang pengemis. Ya Tuhan, kenapa pula anak menjadi seperti ini? Apa salahku ya Tuhan? Jika memang dia menjadikan anak yang paling pindang, maafkanlah dia yang telah menghina aku. Jika dia anak yang paling pindang, maka hukumlah dia yang telah durhaka itu. Tiba-tiba badai besar datang dan kapal Malin Kundang pun terbalik. Seketika kilat menyambar tubuh Malin dan istrinya. Anehnya, mereka berdua kemudian berubah menjadi batu. Itulah kekuatan doa seorang ibu. Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tua.